menjelaskan beberapa poin penting dari 4 materi. Yang pertama, wawasan Nusantara. Yang kedua, ketahanan nasional. Yang ketiga, politik dan strategi. Dan yang keempat, identitas nasional. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia yang menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan wilayah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konsep ini juga mencakup kesadaran akan kekayaan dan keberagaman budaya Indonesia serta komitmen untuk melestarikannya. Yang kedua, teori-teori geopolitik. Teori-teori geopolitik adalah studi tentang pengaruh faktor-faktor geografis terhadap politik internasional. Berikut ini beberapa teori utama dalam geopolitik. Yang pertama, teori kekuasaan laut. Dikemukakan oleh Alfred Thayer Maha. Teori ini menyatakan bahwa negara yang menguasainya lautan akan menguasai perdagangan dan pada akhirnya menguasai dunia. Yang kedua, teori kekuasaan darat. Dikemukakan oleh Sir Harvard. Teori ini mengusulkan bahwa kekuatan darat lebih menentukan dalam penguasaan dunia, terutama kawasan Eurasia yang disebut sebagai Herland. Yang ketiga, teori Rimland. Dikemukakan oleh Nicholas. Teori ini menekankan pentingnya wilayah tapi Eurasia dalam menguasai kekuasaan dunia. Yang berikut, wawasan Nusantara dalam Peraturan Undang-Undang 1945. Wawasan Nusantara tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undang Republik Indonesia yang mengatur tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut ini beberapa contoh. Yang pertama, Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruangan undang-undang. Yang berikut, wawasan Nusantara menurut pandangan bangsa Indonesia. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya terhadap konsep menekankan persatuan dan kesatuan dalam keberagaman untuk mencapai tujuan nasional. Latar belakang wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara dalam artian asal kata berarti cara pandang, sedangkan Nusantara merujuk pada kesatuan kepulauan Indonesia. Definisi MPR. Cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan. Pengertian lainnya, cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan tanah air sebagai negara kepulauan. Yang berikut asas kedudukan wawasan Nusantara. Yang pertama, kesatuan wilayah. Yang kedua, keadilan sosial. Yang ketiga, keberagaman budaya. Yang keempat, kemandirian dan ketahanan nasional. Yang berikut, fungsi wawasan Nusantara terbagi atas 3. Yang pertama, persatuan dan kesatuan. Yang kedua, identitas nasional. Yang ketiga, ketahanan nasional. Serta tujuan wawasan Nusantara. Yang pertama, persatuan dan kesatuan. Yang kedua, identitas nasional. Yang ketiga, ketahanan nasional. Dan yang keempat, pembangunan berkelanjutan. Dasar-dasar pemikiran wawasan Nusantara terbagi juga atas beberapa. Yang pertama, keberagaman budaya, negara kesatuan, teori strategi, dan Pancasila. Materi selanjutnya adalah implementasi wawasan Nusantara. Terbagi atas 4. Yang pertama, pendidikan. Yang kedua, ekonomi. Yang ketiga, budaya. Yang keempat, pertahanan. Tantangan dalam masa depan. Yang pertama, ada globalisasi, kesenjangan sosial, konflik sosial, dan lingkungan. Materi yang kedua adalah ketahanan nasional. Ketahanan nasional diartikan sebagai kondisi dinamis suatu bangsa berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, maupun gangguan baik
kuat dalam menghadapi ancaman eksternal berdasarkan teori realisme dalam hubungan internasional yang menekankan pentingnya kekuatan militer untuk keamanan negara. Konsep ini didukung klasik seperti The Art of War oleh Sun Tzu dan On War oleh Karl ov Clausewitz yang mengutamakan strategi militer sebagai kunci pertahanan eksistensi dan kelangsungan negara. Yang kedua, ketahanan nasional dalam perspektif holistik. Pada pertengahan abad ke-20, konsep nasional ketahanan berkembang menjadi lebih holistik, mencakup aspek non-militer. Peran kedua dan peran dingin menunjukkan bahwa ancaman tidak hanya bersifat militer, tetapi juga melibatkan ekonomi, ideologi, budaya, dan informasi. Akibatnya, ketahanan nasional diartikan sebagai integritas meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan. Yang ketiga, awal konsep ketahanan nasional. Globalisasi membawa ancaman yang lebih kompleks bagi ketahanan nasional seperti terorisme, kejahatan siber, perubahan iklim, dan epidemi global. Ketahanan nasional harus adaptif terhadap ancaman asimetris dan lintas negara. Oleh karena itu, negara mengembangkan pendekatan soft power dan smart power yang memanfaatkan diplomasi, budaya, serta kerjasama internasional untuk meningkatkan ketahanan. Yang keempat, pada era modern, konsep ketahanan nasional tidak hanya berfokus pada keamanan negara, tetapi juga mencakup keamanan manusia, pendekatan dan menitikberatkan pada kesejahteraan dan perlindungan individu. Gagasan ini diperkenalkan melalui Human Development Report tahun 1994 oleh PBB yang menekankan pentingnya pembangunan manusia untuk menjaga stabilitas nasional. Keamanan manusia meliputi terhadap ancaman seperti kemiskinan, masalah kesehatan, kerusakan lingkungan, serta pelanggaran kebebasan individu. Yang kelima, ketahanan nasional di era teknologi dan informasi. Perkembangan teknologi informasi membawa dimensi baru pada ketahanan nasional, terutama terkait ancaman siber dan manipulasi informasi. Ketahanan siber menjadi salah satu prioritas untuk melindungi instrumen digital dan mencegah serangan yang dapat mengancam stabilitas negara. Ancaman ini tidak hanya datang dari aktor negara, tetapi juga individu atau kelompok non-negara. Yang berikut pembinaan. Pembinaan ketahanan nasional adalah upaya yang dilakukan untuk memperkuat kemampuan dan daya tahan suatu bangsa dalam menghadapi berbagai ancaman gangguan seperti hambatan dan tantangan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Konsep ketahanan nasional ini berfokus pada bagaimana suatu negara dapat bertambah dalam mempertahankan integritas, identitas, serta keutuhan wilayah, budaya meskipun negara menghadapi berbagai dinamika baik dari segi politik, segi ekonomi, segi sosial, budaya maupun keamanan. Ada juga beberapa unsur pembinaan ketahanan nasional. Ketahanan nasional mencakup berbagai aspek yang saling berhubungan dan saling mendukung. Yang pertama ada ideologi, yang kedua ada politik, yang ketiga ada ekonomi, yang keempat sosial budaya, yang kelima pertahanan dan keamanan. Begitu pula dengan strategi pembinaan dibagi atas 4, yaitu pendidikan dan pembudayaan, penguatan sistem pertahanan dan keamanan, penguatan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat. Materi yang berikut adalah doktrin baru. Doktrin pertahanan nasional adalah pedoman untuk mengatur dan mengelola sumber pertahanan negara dalam rangka mencapai tujuan keamanan nasional. Doktrin pertahanan nasional terdiri dari beberapa komponen, yaitu komponen militer yang bersifat primatra Nusantara, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Komponen non-militer yang bersifat Diwadharma Nusantara, yaitu komponen cadangan dan komponen pendukung. Doktrin pertahanan nasional Indonesia dirumuskan berdasarkan sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam pengalaman masa lalu. Beberapa variabel yang mempengaruhi ketahanan nasional juga, di antara lain kestabilan ekonomi, keamanan dalam negeri, politik dalam dan luar negeri. Materi yang berikut adalah
Politik secara etimologis, istilah politik berasal dari kata dalam bahasa Yunani kuno, politia, yakni polis yang artinya adalah negara kota. Dengan kata lain, polis berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri. Kemudian tietia yang berarti urusan. Dalam bahasa Indonesia, politik dalam artian politis mempunyai makna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Politik merupakan suatu rangkaian asas prinsip, keadaan, jalan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki. Politik dalam politik memiliki hubungan yang erat dan timbal balik. Politik memberikan asas jalan, arah, dan medannya, sedangkan politik memberikan pertimbangan cara pelaksanaan asas jalan dan arah tersebut sebaik-baiknya. Menurut Carl Smith, politik adalah alat untuk membedakan antara kawan dan lawan. Menurut hubungan kawan dan lawan, inilah yang menjadi kefungsian politik. Yang kedua, Laus DDK pada tahun 1952 bahwa politik merupakan suatu proses dalam bentuk siapa yang mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana. Yang ketiga, Etis Suara mendefinisikan ilmu politik ke dalam 3 golongan, yaitu pendefinisian secara institusional, mempelajari lembaga-lembaga politik. Pendefinisian secara fungsional, di samping mempelajari lembaga-lembaga politik juga dipelajari fungsi-fungsi lembaga politik tersebut. Yang ketiga, pendefinisian secara hakikat politik, yakni kekuasaan atau power sebagai objeknya. Yang ketiga, pengertian strategi nasional. Materi yang ketiga tentang pengertian strategi nasional memiliki makna yang berasal dari kata Yunani yang dapat diartikan sebagai the art of general, atau jika di dalam peperangan dapat diartikan seni seseorang panglima. Karl of Clausewitz tahun 1980-1983 definisikan bahwa selanjutnya dasar pemikiran penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional berdasarkan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Landasan pemikiran dalam manajemen nasional sangat penting sebagai kerangka acuan dalam penyusunan politik strategi nasional. Oleh karena itu, di dalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional, dan konsep strategi bangsa Indonesia. Materi berikutnya adalah penyusunan politik dan strategi nasional. Penyusunan politik strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem negara menurut Undang-Undang 1945. Sejak tahun 1985 berkembang mendapat dan mengatakan bahwa pemerintah dan lembaga-lembaga negara yang diatur dalam Undang-Undang tahun 1945 merupakan suprastruktur politik. Lembaga-lembaga tersebut adalah MPR, DPR, Presiden, BK, BPK, dan MA. Sedangkan badan-badan yang berada di dalam masyarakat disebut sebagai instruktur politik yang mencangkup pranata politik yang ada dalam masyarakat seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan, dan kelompok penekanan. Materi yang berikut adalah identitas nasional. Identitas nasional merupakan pengertian dari jati diri suatu bangsa dan negara. Selain itu, pembentukan identitas nasional sendiri lebih inklusif dan dinamis. Sedangkan ada dampak negatifnya. Yang
memberikan akses ekonomi yang adil untuk semua kelompok sebagai cara menjaga harmoni sosial. Kesimpulan dari semua materi yang saya ambil mencakup bahwa wawasan Nusantara, strategi dan politik, serta materi lainnya yang saya ambil bahwa semua itu berkaitan dan sangat berpengaruh besar pada suatu negara Indonesia, baik politik ataupun wawasan-wawasan Nusantara yang ada di dalamnya. Terima kasih.